Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-13 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik, MTH, dan seluruh pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu ke-13 setelah Trinitatis ini mengajak kita untuk menjadi orang benar di mata Tuhan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi buku Ende nomor 24 ayat 1, Tatap Hamion Napungudison. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan pelbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu, yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 122 ayat 8, Idahina Denggani. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 223 ayat 2, Husombaho Tuhan.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam Anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Ya Tuhan, ampunilah kami jika di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus berkepanjangan ini, terkadang hati kami bertanya, di manakah kuasa-Mu Tuhan? Mengapa pandemi ini masih belum berakhir? Ya Tuhan, Engkau mengetahui isi hati kami, selidiki dan ujilah hati kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 404 ayat 3. Unang ho sai dina holom. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Kidung Agung 2 ayat 8 sampai ayat 13. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita.
pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan firman Tuhan. Mulai dari diri sendiri, untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan firman Tuhanku. Dekatku Tuhan, mengikutmu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhan ku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memanjatkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 622 ayat 1, Macainal nal di aka partikian. Yang
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 128 ayat 1 ditanda Debatata. Kita memberikan persembahan 1A dan 1B, juga mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan fikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan fikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari ini, Minggu ke-13 setelah Trinitatis, diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 17 sampai 23. Saya akan membaca untuk kita semuanya demikian. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengalaman hidup beragama sering memperlihatkan betapa kesalehan hidup lebih didominasi oleh tampilan lahiriah atau jasmaniah. Ukuran seseorang memiliki iman dan spiritualitas yang tinggi bisa saja diukur dari pakaian apa yang digunakan, cara berjalannya seperti apa, cara bicaranya seperti apa, bahkan berpatokan hanya tentang ritual-ritual dan kebiasaan-kebiasaan yang terlihat oleh mata lahiriah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tidak dapat memisahkan kehidupan iman dengan kehidupan keseharian kita. Bahkan penulis Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, sia-sia dan tidak berguna. Namun hal itu akan menjadi masalah ketika kita menghakimi seseorang atau mengadili seseorang, atau bahkan menempelkan label saleh atau tidak, beriman atau tidak, hanya dengan
ukuran-ukuran jasmania dan lahiria. Semestinya hal itu adalah harus berimbang. Apa yang diimani hendaknya terlihat dalam kehidupan sehari-hari, dan apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari semestinya bersumber dari iman percayanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dengan topik Tuhan mengetahui isi hatimu, Devoto Divatado Nadi Roham, sesungguhnya merupakan pengajaran Tuhan Yesus kepada muridnya, termasuk kepada kita, bahwa kesalehan terdalam bersumber dari hati yang dalam pula. Tuhan Yesus hendak mengkritisi dan menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengutamakan kesalehan yang bersifat lahiriah. Mereka menganggap dan meyakini tradisi cuci tangan sebelum makan merupakan hal yang paling penting bagi mereka. Tradisi itu tidak masalah jika menyangkut kebersihan atau kesehatan. Yang menjadi masalah adalah ketika mereka menganggap tangan yang tidak dicuci dianggap menajiskan makanan yang akan mereka makan. Dengan jelas Tuhan Yesus menegur mereka dengan mengatakan bahwa bukan yang masuk yang akan menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari hati orang itulah yang akan menajiskan dia. Terlalu kecil standar iman kita jika makanan yang bisa membuat orang menjadi najis. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan kita untuk tidak mengarahkan iman kita untuk sesuatu yang sesungguhnya bukan inti iman itu. Kesucian dan kesalehan hidup bukan tentang apa yang kita makan, namun menyangkut tentang bagaimana cara memperoleh dan mensyukurinya. Artinya segala tindakan lahiriah kita semuanya digerakkan oleh hati dan pikiran kita. Maka kesucian dan kesalehan hidup kita ditentukan oleh kesucian dan kesalehan hati kita, termasuk juga pikiran kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa pikiran yang kotorlah yang akan menajiskan orang, karena pikiran itu keluar dari hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberi pengajaran bagi kita bahwa penonjolan kesalehan melalui tampilan lahiriah bisa membuat orang jatuh dalam kemunafikan. Kemunafikan ini tentu sangat berbahaya karena bisa saja tidak lepas dari kepentingan-kepentingan semu yang bisa menjebak kita dalam tujuan-tujuan yang salah dan tidak berkenan bagi Tuhan. Pencitraan semu seolah kita adalah orang yang paling benar, orang yang paling suci, akan membuat kita terbelenggu dalam keinginan dosa, keinginan diri sendiri, atau bahkan hanya sekedar menyenangkan hati orang saja. Iblis pasti akan mudah menguasai hidup orang-orang yang mengejar kesempurnaan duniawi. Dan bisa saja hal itu akan membuat kita dengan mudahnya menghakimi orang lain seolah kita jauh lebih baik daripadanya. Percayalah, hanya ukuran Tuhan saja yang menentukan siapa yang terbaik di antara kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sungguh mengetahui isi hati kita. Tidak ada sedikit pun hal yang luput dari pandangannya. Maka mulailah memperhatikan kehidupan yang dikehendaki Tuhan, bukan kehidupan yang dikehendaki manusia. Mulailah memikirkan segala kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan memikirkan kehidupan yang berkenan bagi dunia. Sebab jika hati dan pikiran kita terarah kepada Tuhan, dengan sendirinya segala bentuk hidup kita, keseharian kita, ucapan dan perbuatan kita, semuanya akan berjalan baik, berjalan dengan benar dan konsisten dalam damai dan sukacita. Percayalah, Tuhan sendiri yang akan menguatkan kita untuk melakukannya. Amin. Marilah kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang telah menyapa kami pada minggu hari ini, yang menuntun kami untuk tidak hanya menampilkan kehidupan lahiriah saja, sebab Engkau mengetahui isi hati kami, isi pikiran kami. Engkau mengenal kami semuanya. Maka kami tidak menutupi semua kejahatan, kesalahan, kemunafikan dengan perbuatan-perbuatan yang hanya berpura-pura. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa berfokus kepada perkataan Tuhan yang menuntun hidup kami pada kebenaran. Bukan hanya kehidupan lahiriah yang pada akhirnya akan membawa kami pada kehidupan yang munafik atau berpura-pura baik saja. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami nikmati hari ini. Biarlah kehidupan kami dibaharui, kehidupan yang digerakkan oleh iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus, agar semua yang kami lakukan adalah dalam rangka mewujudkan kerajaan Allah, mentaati perintah Allah, melakukan firman Allah dalam kehidupan kami sehari-hari. Selidikilah hati kami Tuhan, dan tuntunlah itu berjalan dalam kebenaran-Mu. Terpuji Engkau Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Inde nomor 171, Tandai Ma'au, sambil menyerahkan persembahan kita yang kedua. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Tahu. Dia juga mengetahui isi hati kita. Tuhan menghendaki agar kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan, untuk menjadikan hati sebagai pusat hal-hal yang baik. Hati adalah sumber niatan untuk hidup memuliakan Tuhan dan menghormati harkat martabat hidup manusia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.